Halo Sobat Psikologi, perkenalkan nama saya Ipa Alpiah. Di sini saya akan mempresentasikan psikologi komunitas dalam studi kasus komunitas PSK. PSK adalah pekerja seks komersial merujuk pada individu yang menawarkan atau menjual layanan seksual sebagai pertukaran atas uang, barang, atau bentuk imbalan lainnya. Adapun dampak komunitas terhadap kesehatan mental, yang pertama afeksi, berhubungan dengan emosi dan perasaan individu. Dampak emosional yang dirasakan oleh individu, perasaan takut, cemas, depresi, atau bahkan penyesalan pada dirinya sendiri. Yang kedua, ada kognisi, mencakup proses berpikir, persepsi, dan keyakinan individu. Individu yang merasakan itu akan merasa malu, rasa rendah diri, akibat stigma-stigma negatif tersebut. Selanjutnya, dukungan sosial dalam Islam. Dalam Islam, konsep ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam itu menekankan pentingnya hubungan saling mendukung dan membantu sesama muslim tanpa memandang latar belakang, termasuk pekerja seksual komersial ini. Dukungan sosial dalam Islam yang pertama yaitu kasih sayang dan pengampunan. Dalam konteks PSK, ukhuwah Islamiyah berarti menunjukkan empati tanpa menghakimi. Yang kedua, dukungan emosional dan sosial. Islam mengajarkan untuk saling membantu, terutama mereka yang sedang dalam kesulitan. Yang ketiga yaitu menghindari stigma dan pengucilan. Pengucilan hanya memperburuk kondisi mental dan spiritual mereka. Sebaliknya, kita harus mendekati mereka dengan niat untuk membantu ke jalan yang lebih baik lagi. Yang keempat, memberikan solusi nyata. Membantu seseorang keluar dari profesi PSK dapat melibatkan dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan, atau pekerjaan alternatif lainnya. Yang terakhir, kita adakan bimbingan spiritual dan pendidikan. Pendidikan agama dan moral penting sebagai bagian dari dukungan sosial. Selanjutnya, ada hubungan dukungan komunitas dan kesehatan mental dalam konteks Islam dan psikologi. Yang pertama, perspektif psikologi, yaitu dukungan sosial dan kesehatan mental, di mana dukungan itu ada dukungan emosional, yaitu menciptakan rasa diterima, didengar, dan dipahami. Itu dapat mengurangi stres serta perasaan isolasi yang sering dialami oleh PSK. Yang kedua yaitu dukungan informasional, yaitu menyediakan akses informasi mengenai kesehatan fisik dan mental, misalnya tentang kesehatan seksual dan layanan kesehatan mental lainnya. Yang ketiga yaitu dukungan instrumental, itu meliputi bantuan praktis seperti akses ke tempat tinggal atau dukungan finansial. Yang keempat yaitu tentang coping maintenance, yaitu di mana dukungan sosial juga mencakup cara anggota komunitas berbagi strategi untuk menghadapi tantangan baik secara psikologis maupun fisiknya. Selanjutnya yaitu resiko mental dalam komunitas PSK, di mana ada stigma atau pengucilan dari masyarakat umum, kekerasan dan eksploitasi dari klien ataupun pihak lainnya. Terus keputusan ekonomi, di mana faktor ekonomi sering menjadi alasan seseorang itu terlibat dalam pekerjaan PSK tersebut. Selanjutnya, perspektif Islam, ada prinsip ukhuwah Islamiyah dan taubat. Yang kedua, dukungan spiritual dan penguatan diri. Yang ketiga yaitu pencegahan dengan dukungan emosional dan sosial. Selanjutnya kita ke studi kasus. Biodata terlebih dahulu, mantan PSK yang alhamdulillah sudah tobat, namanya kita samarkan jadi Sofia. Alamat Sofia ada di Bekasi, Jakarta Selatan. Status sudah menikah, memiliki 3 orang anak, yaitu cowok semua. Yang pertama paling besar itu sudah masuk kelas 3 SD, yang kedua 4 tahun, yang ketiga yaitu 2 tahun. Pekerjaan Sofia sekarang yaitu menjadi ibu rumah tangga. Selanjutnya, awal mula dari 2017 sampai 2018, Sofia adalah single parent. Dia membesarkan 1 orang anak, usianya 3 tahunan. Sofia awalnya bekerja di salah satu perusahaan yang cukup benefit. Dia ditawarkan pekerjaan sampingan yang menghasilkan uang banyak pada saat itu oleh rekan kantornya.
Nah, itu awal mula Sofia masuk ke dunia malam ataupun melakukan pekerjaan seksual komersial ini. Pada saat itu Sofia benar-benar membutuhkan uang untuk membiayai anaknya, karena dalam pikiran Sofia gimana caranya bisa dapat uang banyak. Dan akhirnya Sofia menerima tawaran dari teman kantornya ini. Nah, pada saat itu Sofia langsung dipertemukan oleh agensinya, namun tidak langsung dipekerjakan atau ditempatkan pekerjaannya. Nah, pada saat itu Sofia dalam kondisi tidak tahu job desk-nya apa atau pekerjaannya apa dan ditempatkannya tuh di mana. Nah, setelah itu barulah Sofia mengetahui pada saat Sofia ditempatkan di salah satu tempat pekerjaan di cabang utamanya tempat pijat plus-plus ini. Sofia sempat kaget karena Sofia tidak diberitahu oleh temannya bahwa pekerjaannya tuh yaitu pekerjaan panti pijat yang nggak biasanya ada plus-plusnya gitu. Nah, Sofia tidak bisa mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut karena temannya ini sudah tanda tangan kontrak dengan agensi atau manajer yang di sana. Nah, dari itu Sofia tidak bisa keluar karena udah kontrak, dan juga Sofia udah nggak punya kerjaan apa-apa lagi karena Sofia dari perusahaan itu udah mengeluarkan diri atau mengundurkan diri, jadi udah nggak punya pekerjaan lain, mau kembali pun itu nggak mungkin gitu. Nah, akhirnya Sofia itu menerima pekerjaan itu dengan alasan kalau Sofia ingin keluar dari zona nyaman, karena waktu bekerja di perusahaan atau di kantor itu Sofia mengatakan kalau ya begitu-begitu aja, monoton aja, jadi ingin keluar dari zona nyaman dan dia pun ingin merasakan kayak masa mudanya gitu. Nah, akhirnya Sofia tetap bekerja di Panti Pijat Plus Plus ini, dan Panti Pijat Plus Plus ini tuh ada karaoke-nya juga, dan itu ada room gitu pokoknya. Nah, Sofia agak takut karena Sofia belum pernah kayak mijit yang kayak gitu. Sofia pernahnya tuh kayak mijit aja biasa gitu. Nah, Sofia ada ketakutan karena takut salah pijit ataupun malah nantinya fatal ke kliennya gitu. Nah, pada saat itu Sofia mendapati klien pertama dia, dan dia masih bingung gitu mau pijitnya dari mana dulu, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu, masih bingung. Dan akhirnya Sofia pun kayak mijit-mijit biasa aja yang pernah dia lakukan gitu, yang pernah dia alami, mijet orang gitu, kayak biasa mijit biasa gitu. Nah, menyadari itu pun klien kayak, oh kamu anak baru ya gitu. Nah, akhirnya karena si kliennya juga tahu, terus kliennya bilang ya udah pijitin saya sebisa kamu gitu. Nah, setelah mendapati klien-klien, Sofia pun mendapatkan komplain dari klien-klien karena kurangnya servis dari si Sofia ini, dan akhirnya Sofia mendapat training atau kelas tambahan dari manajer atau agensi di sananya. Nah, pada saat itu ke penghasilan Sofia dulu. Dari penghasilan Sofia ini tuh ada ada target, ada level-levelnya gitu, ada grade-grade-nya. Untuk kelas kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, pada saat itu Sophie masih di kelas 1 karena emang dia baru. Nah, nominal bersih yang didapatkan Sophie yaitu 125, itu sehari bisa dapat 7 ataupun 8 tamu, itu sekitaran 700 atau sampai 800-an lah ya.
gitu. Tapi itu tidak, apa ya, setiap hari, Sofia itu dapat klien. Pernah Sofia bercerita bahwa dia tidak dapat klien gitu. Nah, untuk bayar pijitnya itu harganya bisa 285 sampai 325. Itu juga tergantung roomnya dan, durasi bisa 1 jam atau lebih gitu. Terus pas Sophie bekerja, dia memakai seragam yang dari sananya, banyak, tamu yang sudah member-member ataupun tamu-tamu yang, baru join gitu. Nah, Sofia tuh sudah bekerja hampir hampir 2 bulan 2 bulan, hampir bukan 2 bulan, maksudnya hampir 2 tahun bekerja di sana. Dan Shopee bercerita bahwa dia uh, mendapati klien yang agresif. Kan di dalam SOP-nya itu harus pakai pengaman, tapi ada klien Sofia yang tidak ingin pakai pengaman gitu. Terus Sofia juga waktu dia mens, dia tidak bekerja, dan jika sedang mens itu uh, klien meminta ya HJBJ gitulah ya. Jadi HJBJ itu hand job, yaitu kepuasan menggunakan tangan untuk mencapai kepuasannya. Terus yang BJ itu yaitu blow job. Jadi melepaskan seluruh pakaian, kemudian ya itu menggeserkan bagian payudaranya gitu. Nah, Sophia juga apa ya, kaget waktu itu karena tiba-tiba ada pemeriksaan dari Densus. Ternyata ada pemeriksaan dari Densus. Sofia mengatakan kalau dia merasa agak gimana, kita lagi kerja, kita pakai seragam, terus tiba-tiba ada pemeriksaan dari Densus yang emang ibu-ibunya pakai kerudung gitu. Pemeriksaan Densus per 6 bulan yang diceknya tuh tentang organ kewanitaan, tentang HIV dan lain sebagainya. Terus juga Dinsus menyarankan untuk minum KB gitu. Dan Sofia juga menceritakan ternyata ada 60 tukang pijat yang rata-rata 80%-nya tuh single parent, korban dari suami yang tidak bertanggung jawab. Sisanya itu anak-anak muda yang mendapat kekerasan dari orang tuanya, jadi mereka tidak ada tempat buat curhat, tempat buat ngelampiasin, dan pergaulannya pun salah. Jadi mereka kejebak atau mereka diajak oleh orang dan dijebak, akhirnya masuk ke pekerjaan PSK tersebut. Dan banyak juga Sofia mengatakan keperawanannya itu lepas di situ. Di apa ya, anak-anaknya tuh umurnya sebenarnya umur 17 tahun, tapi sama agensi atau sama manajer di sananya tuh dikasih umur 18 tahun ke atas, karena kalau misalkan masih 17 tahun itu nggak diizinin gitu. Terus Sofia pernah merasa kalau misalkan ternyata pekerjaan yang sekarang dia tekunin atau sekarang dia kerjakan itu membuat Sofia menjadi stres, depresi, juga bertanya-tanya, kenapa ya Allah aku jadi begini, kenapa aku jadi begitu, kenapa aku bisa masuk ke pekerjaan seperti itu gitu. Yang sering Sofia curhatkan kepada teman-teman tukang pijitnya itu, karena di sana juga ada apa ya, ada tempat buat istirahat, buat tempat tinggal mereka lah gitu. Terus kita mulai ke penyesalan, tapi sebelum itu dari doa-doa yang sering panjatkan atau yang sering disebutkan oleh Sofia itu, kayak Sofia ingin keluar dari pekerjaan ini, ingin tobat gitu. Dan pada saat itu akhirnya datang mantannya
Sofia, mantannya Sofia tuh kaget melihat Sofia eh, bekerja di tukang pijit plus-plus itu. Nah, eh Sofia tuh malah mikir kalau misalkan si mantannya ini tuh penyelamat dia. Dan ternyata emang benar, Sofia bisa keluar dari sana itu gara-gara mantan pacarnya itu. Tapi mantan pacarnya itu mengeluarkan Sofia dengan cara menghamili Sofia. Karena Sofia tidak bisa keluar dari pekerjaan itu kalau misalkan Sofia punya bond, dan ternyata emang bond atau utang Sofia ke manajer atau ke agensi itunya tuh banyak. Jadi nggak bisa keluar. Untuk gaji ya, untuk gaji pun nggak bisa menutupi bond itu atau nggak bisa menutupi utang itu, dan akhirnya jalan yang diambil Sofia itu untuk bisa keluar yaitu jalan dihamili oleh mantan pacarnya. Karena kalau misalkan udah hamil, sedang hamil itu nggak bisa kerja di sana gitu. Nah, terus karena hamil, akhirnya Sofia pun keluar. Nah, kita masuk ke penyesalan. Nah, pada saat setelah Sofia keluar, Sofia hamil, dan Sofia tidak diterima oleh keluarganya karena yaitu Sofia hamil di luar nikah gitu, dan anak pertamanya pun diambil oleh mamahnya. Kata mamahnya, jangan temui cucu mama, jangan lagi pulang ke rumah mama gitu. Dan akhirnya Sofia tinggal berdua bersama suaminya gitu. Nah, pada saat itu sedang ada COVID kan. Nah, Sofia ingin kerja, cuman pekerjaannya tuh kayak ditutup semua gitu, udah nggak ada gitu. Nah, pada saat itu Sofia membuka usaha chat date gitu. Nah, dari usaha itu Sofia menjalaninya tuh 8 bulan. Nah, habis itu eh Sofia tuh sebagai maminya lah ya, maminya untuk melobi-lobi siapa yang mau open gitu, mau pesen gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah fix dari harga, dari tempat, baru si Sofia ini memberikan informasi kepada anaknya. Jadi chat date tuh nanti yang nganterin tuh suaminya gitu. Nah, setelah 8 bulan itu udah tuh Sofia tuh udah nggak membuka usaha chat date lagi, karena emang orang-orangnya udah nggak ada gitu. Misalnya kayak ya perempuan-perempuan yang kayak gitu juga capek gitu loh, jadi pada keluar gitu. Nah, dari sana itu mulai eh apa penyesalan-penyesalan yang terjadi pada Sofia. Yang pertama dari Sofia hamil, itu Sofia kena COVID pada saat hamil 7 bulan. Terus datang satu persatu penyakit yang dirasakan Sofia. Nah, Sofia tuh setelah melahirkan itu rahimnya dipotong. Terus di depan dahi atau di kepala yang paling depan itu semua nggak ada rambut, jadi rambutnya tuh rontok. Nah, itu juga alasan kenapa Sofia sekarang tuh berhijab. Terus Sofia kena autoimun, itu udah sampai ke kulit dan sampai ke saraf dan otak juga. Terus Sofia kena stroke, tangannya jadi kebas, jadi kaku, terus kayak nggak bisa ngangkat yang berat-berat. Gendong anak yang ketiga pun Sofia nggak pernah gendong karena emang tangannya udah eh, nggak bisa digunain gitu. Terus selama 3 tahun dibuang oleh keluarganya, sebenarnya eh, Sofia tuh udah stres, depresi, dicibir-cibir oleh teman-temannya gitu. Nah, ternyata
tidak hanya itu, si Sofia ini punya penyakit skizofrenia. Ternyata dia suka berhalusinasi, ingin bunuh diri, terus juga sering kayak kejang-kejang kayak gitu. Nah, itu penyesalan Sophie terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia menyesal kenapa bisa terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Dan Sofia juga meminta maaf kepada orang tuanya, pada keluarganya, karena Sofia merasa kalau misalkan apa yang Sofia alami itu tuh ada sumpah serapah dari orang tuanya gitu. Dan Sofia juga berterima kasih kepada mantan suami yang sekarang menjadi suaminya Sofia, itu sudah menerima Sofia itu kayak apa adanya. Kan Sofia sempat kayak, mana ada sih cowok yang mau sama cewek yang udah dipakai sana sini gitu, dan ternyata ada suami yang sekarang ini, yang menjadi suami Sofia itu bisa menerima apa adanya dan selalu menemani Sofia. Jadi ceritanya seperti itu. Terima kasih.